Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6991 sampai bab 6992. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Perkataan tenang Ye Chen langsung menimbulkan kegaduhan di antara orang banyak. Yin Xiao yang baru saja memberitahu mereka tentang pertukaran darah besar-besaran. Pada saat ini, semua orang membenci asosiasi Poking sampai ke akar-akarnya. Tiba-tiba, seorang asing muncul dan berkata bahwa mereka akan diberi kesempatan untuk melarikan diri dari kendali asosiasi Poking. Kecuali Yin Xiaoyang, wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Lagi pula, lepas dari kendali Poking Hui lebih dari sekadar lepas dari sini. Yang terpenting adalah racun aneh dalam tubuh setiap orang harus dimusnahkan, jika tidak, meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan mati dengan kejam dalam beberapa hari. Pada saat ini, Yin Xiaoyang berkata, "Tuan-tuan, alasan saya memanggil kalian semua adalah untuk membahas rencana besar dengan tuan ini. Dia telah masuk jauh ke tempat ini tanpa mempedulikan bahayanya dan ingin membawa kita semua pergi dari tempat ini bersama para prajurit yang tewas. Dan itu akan menghilangkan racun aneh dari tubuh kita. Dengan cara ini, kalian tidak akan lagi diperbudak oleh dinasti Qing, apalagi dipisahkan dari keluarga kalian. Saya ingin tahu apakah kalian akan sependapat dengan saya." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan keras, "Komandan Yin, semua saudara telah mengikuti Anda sepanjang jalan. Selama Anda mengucapkan sepatah kata, saya, Li Jianghe, akan mematuhi Anda tanpa syarat apapun yang Anda lakukan." Orang lain juga berkata, "Panglima Yin, selama Anda bisa menjaga keluarga saya tetap aman, Anda tidak akan ragu untuk membuat saya, Han Zhenguang, siap untuk sengsara." Saat semua orang mengemukakan pendapatnya, Ye Chen juga dapat melihat bahwa para penjaga heroik ini tidak mempedulikan hidup atau mati mereka sendiri. Hampir semuanya hanya peduli pada keluarga mereka. Selama mereka bisa memastikan keselamatan keluarga mereka, mereka akan siap mati tanpa ragu-ragu. Melihat semua orang telah menyatakan sikapnya, Yin Xiaoyang segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan, mulai sekarang, semua saudara dan saya akan mematuhi perintah Anda." Semua orang langsung berkata serempak, "Semua mengikuti perintah Tuan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Nama keluargaku Ye, kamu bisa memanggilku Tuan Ye. Karena dalam 3 hari pertukaran darah besar akan segera dimulai, kita harus memindahkan semua orang dari sini dengan tertib dalam waktu 3 hari, karena tempat ini akan terus beroperasi dan terus menyediakan fosfat jadi untuk perdagangan Moore. Jadi selanjutnya, semua pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas produksi harus bekerja dengan kapasitas penuh untuk mempercepat produksi. Pada saat yang sama, saya akan mengevakuasi semua prajurit yang tewas dan keluarga mereka di sini terlebih dahulu, dan kedua, mengevakuasi semua pengawal kavaleri. Anggota keluarga dan pengawal kavaleri akan menjadi yang terakhir dievakuasi. Seluruh proses harus intensif dan tertib. Yang terpenting adalah kerja sama Anda, jadi itu membutuhkan pembagian kerja yang wajar dari Komandan Yin dan kerja sama penuh semua orang di sini. Setelah itu, dia mengeluarkan pil peremajaan dan pil peiwan, lalu mengambil sebotol air minum dari sudut ruang konferensi. Dia mengambil sedikit dari kedua pil itu, lalu memasukkannya ke dalam air, lalu berkata kepada Song Ruyu yang ada di sampingnya. Berkata, "Ambilkan aku beberapa gelas air." Song Ruyu segera berbalik dan mengambil beberapa gelas air sekali pakai. Ye Chen menuangkan air minum yang dicampur dengan ramuan itu ke dalam masing-masing gelas. Hanya setengah gelas yang dituangkan ke dalam setiap gelas. Kemudian dia berkata kepada Yin Xiaoyang dan yang lainnya, "Ambillah gelas air ini. Minumlah dan racun dalam tubuhmu akan terangkat." Semua orang mengedarkan gelas air dengan ragu dan meminum semuanya di bawah kepemimpinan Yin Xiaoyang. Seketika itu juga semua orang langsung merasakan racun tajam dan aneh yang bercampur dengan tenaga dalam tubuh itu pun hancur dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, ada energi yang sangat melonjak dan alami. Secara tegas, racun yang dipersiapkan Wu Feiyan untuk para prajurit yang tewas dan pengawal kavaleri adalah campuran tak terkendali antara energi sejati dan energi spiritual, di mana energi sejati meliputi mayoritas dan hanya sedikit energi spiritual yang tercampur. Bila campuran energi sejati dan energi spiritual ini ada di dalam tubuh mereka, hal itu dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Tetapi energi sejati itu sendiri juga merupakan bom waktu.
Jika penawarnya tidak diminum tepat waktu, energi sejati akan menyerang meridian dan organ dalam mereka, menjadikan mereka mati seketika. Ramuan Ye Chen mengandung qi murni dan sedikit energi spiritual. Setelah meminumnya, keduanya akan bekerja sama untuk mengatasi qi yang tidak terkendali, sehingga benar-benar hancur. Energi yang tak terkendali itu telah lama menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa dan raga mereka. Mereka dapat merasakan keberadaan belenggu itu sepanjang waktu, jadi ketika belenggu itu langsung runtuh, mereka segera menyadari bahwa belenggu yang telah ada di tubuh sejak lahir akhirnya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Untuk sesaat, semua orang gembira, dan banyak orang bahkan saling berpelukan dan menangis. Mereka, dan para leluhur mereka, punya keinginan yang sangat besar dalam hidup mereka untuk mematahkan belenggu ini. Sayangnya, karena racun itu dicampur dengan sedikit energi spiritual, para pejuang seperti mereka tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan menggunakan energi spiritual yang lebih kuat, racun itu dapat diimbangi. Meskipun kekuatan Ye Chen jauh lebih buruk daripada Wu Feiyan, jumlah orang yang perlu dikendalikan Wu Feiyan terlalu banyak. Untuk menghemat energi spiritual, ia hanya menyisakan sedikit energi spiritual di tubuh para ksatria dan prajurit yang tewas ini. Bagi Ye Chen, mendetoksifikasi mereka tidaklah terlalu sulit. Yin Xiaoyang sangat gembira. Awalnya dia agak ragu apakah Ye Chen bisa mendetoksifikasi mereka, tetapi sekarang setelah pengalaman pribadinya, dia tidak khawatir sama sekali. Jadi, dia mengambil langkah pertama dan berjalan ke arah Ye Chen, berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kebaikan besar Tuan Ye tidak akan terlupakan olehku." Yang lainnya langsung melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Ye Chen berkata, "Waktu hampir habis. Silakan manfaatkan waktu dan pimpin anak buahmu untuk mempercepat produksi. Komandan Yin akan ikut denganku untuk menemui prajurit yang tewas di sini." Yin Xiaoyang segera berkata, "Baik, Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata kepada yang lain, "Beritahu saudara-saudara, lakukan yang terbaik untuk menambang dan berproduksi. Han Qianhu, kamu pindahkan semua saudara dari batalion ketiga ke area penambangan untuk mendukung. Pertama bantu batalion pertama dengan penambangan, dan kemudian bantu batalion kedua dengan produksi." Han Qianhu, Han Zhengguang, yang baru saja menyatakan kesetiaannya kepada Ye Chen, adalah Qianhu dari batalion ketiga dan perwira nomor 1 dari batalion ketiga. Di Duk Mining, batalion ketiga terutama bertanggung jawab atas keamanan, transportasi, bongkar muat, dan pemeliharaan. Pekerjaan pendukung, anak buah dan kudanya fleksibel. Baru-baru ini, tenaga kerjanya sebagian besar disibukkan dengan pembangunan menara pengawas di area pertambangan dan pemasangan peralatan pemantauan berikutnya. Namun, semua tugas ini dapat dihentikan sepenuhnya sekarang, sehingga memungkinkannya untuk mengalokasikan tenaga kerja untuk mendukung area penambangan. Jika semua orang meningkatkan intensitas kerja mereka, pekerjaan penambangan dalam 3 hari ke depan dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Dengan cara ini, dalam 24 jam ke depan, Anda dapat fokus pada produksi kilang. Selama kilang dapat memproduksi semua kapasitas produksi untuk 3 hari ke depan dalam 48 jam ke depan, maka sebagian besar siaki dapat diproduksi lusa. Semua penjaga ditarik, hanya menyisakan Han Zhengguang dengan tim bongkar muat untuk memuat truk fosfat terakhir dan menyelesaikan pengiriman dok dengan kereta api nasional Maroko. Han Qianhu segera berkata, "Panglima Yin, jangan khawatir, bawahanku secara pribadi akan memimpin saudara-saudara dari batalion ketiga ke area pertambangan untuk memberikan dukungan." Yin Xiaoyang mengangguk dan berkata dengan keras, "Mulai sekarang, semua saudara harus bersatu dan berjuang sekuat tenaga. Apakah keluarga dan generasi mendatang kita dapat lolos dari nasib penjara ratusan tahun tergantung pada 3 hari ke depan." Bersambung.